Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datyo Pratadi Pradana. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas kuliah mata kuliah Teknologi Informasi Digital dan Pengembangan Modalitas Imaging Diagnostik dengan dosen pengampu Bapak Gatot Murtiwibowo, SPD, MSc, DSN. Tugas ini merupakan salah satu kelengkapan kami sebagai mahasiswa di Imaging Diagnostik Magister Terapan Kesehatan Politeknik Kesehatan Semarang. Adapun tema yang diangkat adalah mengenai jaminan mutu CT scan menggunakan Phantom ACR dengan kelompok kami yang meliputi Sofia Nornalita D, Veronica Seron K, dan Dato Euprat Adipe. Berbicara tentang kualitas mutu dari citra CT scan, maka tidak terlepas dari bagaimana kualitas citra gambar itu sendiri. Yang secara image quality, secara fisikalnya, maka kualitas citra ini dipengaruhi oleh bagaimana kontras, kemudian bagaimana nilai resolusi, terutama spasial resolusi, kemudian nilai dari noise atau draw. Dimana ketika ketiganya ini dihubungkan, maka ketiganya akan terhubung antara kontras dengan noise, terhubung dengan nilai MTF yang merupakan kepanjangan dari modulation transfer function. Kemudian antara noise dan resolution terhubung dengan nilai NPS, di mana NPS ini berguna memberikan nilai deskripsi noise yang lebih lengkap. NPS mampu menggambarkan variasi noise sebagai frekuensi spasial dan memberikan ciri khas bagi tekstur noise itu sendiri. Hubungan antara resolusi dan noise terhubung dengan NPS yang merupakan kependekan dari noise power spectrum. Sedangkan untuk hubungan kontras suatu citra dengan resolution terhubung dengan nilai SNR, yaitu nilai signal noise to ratio. Salah satu yang dapat digunakan untuk menguji kualitas dari CT scan adalah dengan menggunakan Phantom ACR. Ini adalah bentuk dari Phantom ACR. Dari Phantom ACR ini terbagi menjadi empat modul. Kita bisa balik lagi lihat ke sebelumnya. Ini terbentuk menjadi 4 modul. Kita lihat garis-garisnya di sini. Ini modul pertama, ini modul kedua, dan ini garis tengahnya. Ini modul ketiga dan ini modul keempat. Kita perhatikan bentuknya. Nah, di modul pertama, dari keempat modul ini, setiap modul memiliki ketebalan kurang lebih 4 cm dan diameter 20 cm. Nah, pada badan modul ini juga terdapat tanda untuk menentukan bahwa itu posisinya di head, di depan, kemudian mana yang posisinya di belakang, mana yang posisinya di atas, dan mana yang posisinya di bawah ketika kita melakukan pengujian kualitas citra dari CT scan. Untuk modul pertama ini berfungsi untuk menguji posisi dan kesejajaran. Di sini kita bisa lihat ada biji besi atau biji baja. Di sini nih di titik 12, di titik 3, di titik 6, dan di titik 9. Koordinatnya di sini ada baja. Kemudian untuk uji akurasi CT number, ini ada bahan yang berbentuk silinder 5 mm dan 50 mm. Jadi ini untuk uji ini yang dipakai ini. Ini mengandung setara dengan tulang, ini setara dengan air, ini setara dengan bahan akrilik, sedangkan yang ini setara dengan bahan air, dan untuk yang ini setara dengan bahan polietilene. Modul pertama juga bisa untuk menguji ketebalan irisan karena di sini disediakan serangkaian kabel yang terlihat berbaris. Nah, ini serangkaian kabel yang terlihat berbaris yang berfungsi untuk menguji ketebalan irisan. Sedangkan di modul kedua, ini yang modul pertama, ini yang modul kedua, berfungsi untuk menguji low contrast resolution. Di modul kedua ini terdapat rangkaian objek silinder dengan diameter 2, 3, 4, 5, dan 6 mm di sini nih.
yang diameternya 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini berfungsi untuk memverifikasi tingkat kontras silinder terhadap latar. Nanti kita lihat bagaimana ini berfungsi untuk menguji low contrast resolution. Modul ketiga ini untuk menguji city number uniformity dan noise. Ini di lapisan ketiga, yang dari depan ke belakang ini nih, nomor 3-nya. Ini terdiri dari bahan yang homogen dan setara dengan jaringan soft tissue. Jadi ini bisa digunakan untuk menguji noise daripada CT scan. Kemudian di samping untuk menguji noise, dia berfungsi juga untuk menguji akurasi jarak, karena terdapat 2 biji baja yang sangat kecil dengan masing-masing diameternya 0,28 yang ditaruh pada jarak tertentu. Jadi biji bajanya di sini dan di sini dengan jarak 100 mm. Ini akan menjadi patokan untuk mengukur akurasi jarak dari CT scan. Kemudian modul keempat ini menguji high spatial resolution. Di modul ini tersedia pasangan garis sebanyak 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12 LP per cm atau line pair per cm. Nanti kita lihat bagaimana cara mengukur uji kontras spatial resolution dengan menggunakan pantomaser. Kita sekarang akan menuju ke bagaimana cara melakukan uji kualitas dari CT scan menggunakan pantomaser. Jadi pertama-tama kita letakkan pantomaser ini di meja pemeriksaan, bukan di headstand-nya. Kemudian kita letakkan posisi pantom sesuai dengan bagaimana posisi dia di depan, head-nya, kemudian di belakangnya, dan atas bawahnya nggak boleh terbalik posisinya. Kemudian kita atur tinggi meja, posisi pantom, sehingga laser penanda tepat pada garis panduan tubuh pantom. Ada garis yang vertikal, ada garis yang horizontal, kemudian ada juga garis tengahnya. Ini harus sesuai nih dengan posisi dari garis panduan dari CT scan. Kita bisa lihat ini di sini juga nih. Ini sejajar, kemudian ini juga pas garisnya, ini juga pas, dan ini juga pas dari tampak samping, ini dari tampak atas, dan ini dari tampak depan. Karena memang harus pas garisnya, sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal. Langkah pertama kita atur parameternya sesuai dengan parameter kepala atau parameter abdomen dewasa ketika kita buat scanogramnya atau topogramnya. Langkah selanjutnya adalah untuk program CT scan yang masih single slice, cukup 4 kali scan pada pertengahan setiap modul. Jadi ini posisinya di sini nih, satu pengambilan scanning, kemudian selesai, kemudian kita majukan lagi pengambilan scanning kedua sesuai dengan garis ini, pengambilan scanning ketiga, dan ini pengambilan scanning keempat. Jadi kalau single slice ngambilnya satu-satu, sedangkan untuk mode helical cukup diatur jaraknya sedemikian rupa hingga garis panduan scan mengenai setiap dari pertengahan pantom. Jadi kita taruh aja, kemudian kita letakkan. Kalau helical langsung ambil. Ketika diambil nanti hasil gambarannya kan cukup banyak tuh. Nah, kita tinggal pilih modul-modulnya sesuai dengan fungsi-fungsinya juga. Kemudian dari hasil scanning masing-masing per slice atau dengan menggunakan helical, maka kita lihat dulu nih bahwa pantom itu sudah tepat sejajar, tegak lurus dengan pusat sinar apa belum. Ini dengan cara melihat dari hasil scanning tersebut, kita lihat citra dari 4 buah biji baja yang ada di modul 1 itu terlihat jelas, sama besar, dan sejajar pada posisi 3, 6, 9, 12. Setelah kita melakukan scanning dan didapatkan hasil citranya, maka kita melakukan pengujian kualitas citra dari gambar-gambar yang telah kita dapat. Sesuai dengan materi yang kami pelajari, maka kami lebih menitik beratkan bagaimana pengujian untuk menilai kontras, noise, dan spatial resolution di CT scan. Untuk pengujian noise ini, kita ambil dari gambaran modul pertama. Kita atur dulu window width dan window levelnya. Window width-nya dengan 100 dan window levelnya di 0. Dari citra gambar kita ambil ROI-nya. ROI di titik pertama, di titik kedua, di titik ketiga, dan titik keempat. Ini yang mewakili dari setiap bahan yang ada, entah itu polietilen, kemudian air, akrilik, tulang, maupun udara. Di sini setelah kita dapat nilainya, baik nilai ROI-nya maupun standar deviasinya, di sini kita bisa lihat batas layak dari uji noise ini. Untuk polietilen, ROI-nya harus dengan rentang minus 107 sampai 87 HU. Air
harus masuk dalam rentang minus 7 sampai plus 7 HU. Kemudian untuk akrilik antara 110 sampai 130, tulang plus 850 sampai 970, sedangkan udara minus 1005 sampai minus 970 HU. Jika didapatkan nilai dari pengujian Roy ini di luar dari apa yang menjadi ketentuan, maka bisa dikatakan pengujian CT scan-nya tidak lolos untuk pengujian noise. Akan tetapi jika dalam rentang angka ini, maka bisa dikatakan CT scan itu memiliki uji noise yang cukup baik. Uji kedua adalah uji low contrast resolution. Ini menggunakan modul 2. Kita lihat gambarnya. Kita lakukan dulu pengaturan window width di angka 100 dan window level di angka 100. Kemudian kita bisa lihat langsung ke gambar. Ini gambar pertama lingkarannya, kemudian ini gambaran kedua yang 6 mm. Di sini kita baca nilai uji lolosnya adalah tampak visual keempat lingkaran ukuran 6 mm. Ini adalah ukuran yang 6 mm, sedangkan ini adalah ukuran yang 5 mm. Jika gambarannya seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa CT scan tersebut lolos dari uji low contrast resolution, atau bisa dikatakan untuk low contrastnya masih dalam keadaan baik karena batas ujinya adalah di angka 6 yang di sini. Tapi CT scan-nya mampu memperlihatkan citra 5 mm. Kemudian untuk uji HCR atau spatial resolution ini menggunakan modul keempat. Kita bisa lihat di sini. Syaratnya adalah minimal tampak objek 6 line per cm. Kita bisa tahu bahwa 6 objek line per cm ada di sini. Jadi kalau seandainya kita lihat secara visual bahwa di garis ini terlihat jelas, terlihat tidak menyatu, maka bisa dikatakan CT scan ini masih lolos uji untuk spatial resolution. Bagaimana jika dinilai ini jelas, maka bisa dikatakan lebih baik lagi. Akan tetapi jika di daerah sini tidak terlihat jelas, maka bisa dikatakan bahwa CT scan itu tidak lolos uji HCR atau spatial resolution. Oke, demikian dulu untuk pembahasan mengenai bagaimana cara mengukur kualitas citra dengan menggunakan Phantom ACR untuk mendapatkan nilai noise, untuk mendapatkan nilai spatial resolution, dan mendapatkan nilai dari low contrast sesuai tidak dengan batas ambang dari penentuan kualitas citra di CT scan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah radiografer sebagai salah satu profesi yang bergelut dalam kualitas citra di CT scan juga harus mengetahui bagaimana pengujian kualitas citra dengan menggunakan Phantom ACR. Hal ini akan menjadi tambahan wawasan buat radiografer. Jadi tidak hanya melakukan pemeriksaan pasien-pasien CT scan, tapi juga memahami bagaimana cara mendapatkan kualitas citra yang baik, dan juga tahu bagaimana cara menguji kualitas citra yang baik di CT scan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.